Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis pusat yang berada di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja. Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta terletak di Jalan Bayangkara nomor 38 Surakarta, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan di bidang industri. Dalam melaksanakan tugas, BBLKI Surakarta menerapkan kebijakan 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Program pelatihan yang dilaksanakan adalah program pelatihan berbasis kompetensi atau competence-based training, sehingga di akhir pelatihan dilaksanakan sertifikasi atau uji kompetensi oleh LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi, sesuai dengan bidang keahliannya. Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta menyiapkan tenaga kerja yang profesional melalui pelatihan dan uji kompetensi guna mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan kompeten dalam rangka mengurangi pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta mempunyai visi misi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Visinya adalah sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan uji kompetensi. Adapun kegiatan yang terselenggara di Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta meliputi pelatihan berbasis kompetensi dengan berbagai bidang keahlian. Secara garis besar ada 6 bidang keahlian. Yang pertama adalah bidang keahlian otomotif, yang kedua adalah bidang keahlian manufaktur, dalam hal ini di bawah Departemen Teknologi Mekanik. Yang ketiga bidang keahlian kelistrikan, yang keempat bidang keahlian konstruksi, yang kelima bidang keahlian kerajinan tangan, yang keenam adalah bidang keahlian administrasi. Dari keenam bidang keahlian sudah didukung dengan infrastruktur yang berkaitan dengan tempat uji kompetensi. Untuk otomotif, kami sudah bermitra dengan Lembaga Sertifikasi Profesi, yaitu Teknik Otomotif Indonesia. Kami sudah menjadi tempat uji kompetensi. Untuk yang listrik, kami pun sudah bermitra dengan Lembaga Sertifikasi Listrik. Yang ketiga, untuk kerajinan tangan dalam bidang keahlian menjahit, kami sudah mempunyai tempat uji kompetensi menjahit. Dan yang bidang keahlian manufaktur, kami juga sudah bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Logam Mesin Indonesia yang membidangi permesinan sekaligus refrigerasi. Dan yang terakhir, tempat uji kompetensi untuk bidang keahlian administrasi itu dengan LSP APSI. Adapun kekuatan pegawai yang menopang kegiatan Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta, adapun tenaga fungsional selaku pelatih sebanyak 63 orang sampai dengan bulan Juni tahun 2011 ini. Untuk tenaga staf sebanyak 58 orang. Kesemuanya itu dalam kerangka meningkatkan kualitas pelayanan dari Balai Besar. Informasi yang kami sebarluaskan kepada masyarakat meliputi informasi pelatihan sekaligus penempatan yang disajikan datanya di kios 3-in-1 yang menjadi bagian satu kesatuan kegiatan yang berada di Balai Besar kami. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada para mitra
stakeholder, pemangku kepentingan untuk memberdayakan lembaga Balai Latihan Kerja Industri Surakarta dalam kerangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermuara pada daya saing tenaga kerja kita ke depan. Harapan kami ke depan para instruktur kami menjadi asesor yang nanti akan bisa diberdayakan oleh lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui uji kompetensi. Oleh karena itu, kami berharap bisa bermitra dengan semua pihak yang terkait dalam kerangka pembinaan kualitas sumber daya manusia. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaitannya dengan untuk mendidik para pencari kerja itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melengkapinya dengan Balai Besar Latihan Kerja Industri di Surakarta ini dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar supaya mampu untuk bersaing di dalam mengisi pasar kerja yang ada di dunia kerja. Di bidang teknologi mekanik ada di situ, di dalamnya ada 3 sub bidang keahlian. Yang pertama adalah sub bidang kejuruan las, yang kedua sub bidang keahlian bidang CNC, dan yang ketiga sub bidang keahlian mesin logam konvensional. Dan sub bidang keahlian CNC ini kebetulan juga kemarin itu juga sudah diminta oleh beberapa perusahaan yang akan memperkerjakan dari lulusan sini, yaitu dari PT Komatsu, dari Katsushiro, dan termasuk dari PT King. Yang ketiga adalah kejuruan mesin logam konvensional atau manual, yang mana di dalam pelaksanaan pelatihannya pada mesin logam tersebut meliputi praktek jurusan membubut, ada pelatihan mengefresh, ada menyekrap. Nah, itulah yang dilaksanakan di pelatihan bidang konvensional. Shop otomotif meliputi bidang otomotif yang meliputi sub bidang yang pertama sepeda motor, otomotif mobil, bensin, otomotif diesel, dan satu lagi ada dinamakan dengan TUK, tempat uji kompetensi. Latihan yang biasa kita lakukan di sini adalah ada yang bersifat basic atau dasar, ada yang lanjutan, ada juga sertifikasi, yaitu uji kompetensi. Kita bisa melihat di sini ada beberapa tempat untuk uji kompetensi. Yang pertama, karena di sini adalah untuk teknik otomotif, meliputi ada klaster engine tune out konvensional, engine tune out injeksi, wheel alignment, brake system, dan emisi gas buang. Perusahaan-perusahaan yang atau dikatakan dengan mitra kerja dengan perusahaan kami adalah dari ATPM, misalnya dari Nasmoko Astra, terus Daihatsu, Mitsubishi, Honda. Bidang keahlian listrik ini meliputi beberapa sub bidang keahlian, antara lain untuk listrik arus kuat. Di sana ada untuk instalasi teknik industri, instalasi penerangan, dan di sana ada rewinding. Lagi pula ada beberapa bidang keahlian antara lain untuk refrigerasi dan mekatronika. Di samping juga di sana ada untuk
program Mobile Logic Control atau di kejuruan PLC, yang melengkapi bahwa untuk bidang keahlian mekatronika yang dasarnya dari PLC. Untuk bidang keahlian arus lemah, subbidangnya antara lain adalah untuk audio video. Ada lagi untuk servis HP. Nah, disitulah kira-kira beberapa subbidang keahlian yang dimiliki untuk di BLK Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta pada saat ini. Jurusan bangunan itu mempunyai kejuruan antara lain itu kejurusan bangunan kayu yang meliputi pembuatan kosen dan daun pintu. Yang kedua adalah kejuruan daripada mebel, dan yang ketiga adalah finishing. Inilah kejuruan-kejuruan di bidang perkayuan yang biasa kita laksanakan di dalam melatih daripada siswa-siswa. Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, pada umumnya mereka sangat puas menerima angkatan kerja yang telah terlebih dahulu kami latih di BBLKI Surakarta ini tadi. Bidang keahlian di kejuruan tata niaga terdiri daripada sub bidang keahlian office secretary, sub bidang administrasi bisnis, sub bidang akuntansi komputer, sub bidang operator komputer, dan juga sub bidang bahasa Inggris. Adapun pelatihan mereka adalah pelatihan berbasis kompetensi. Dan di samping itu pula kami juga melatih para Dikdas, yaitu calon tenaga instruktur dari seluruh Indonesia, yang nantinya akan kami kembalikan ke daerah masing-masing untuk menjadi tenaga fungsional di instansi masing-masing. Terima kasih. Di aneka kejuruan atau Departemen Handicraft atau kerajinan tangan adalah dua sub, yaitu satu ukir, kemudian menjahit dan bordir. Ya, output BBLKI Surakarta dapat diterima di perusahaan-perusahaan dan masyarakat mengakui keterampilan atau pengetahuan yang didapat di BBLKI Surakarta. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, BBLKI Surakarta didukung sumber daya manusia profesional dan berbagai fasilitas, antara lain kios 3-in-1, gedung serbaguna, ruang teori, workshop, tempat uji kompetensi atau TUK, asrama, masjid, sarana olahraga, kantin, laboratorium bahasa, dan free hotspot area. Karena di sini untuk fasilitasnya bagus, lumayan komplit di sini. Harapan untuk BBLKI mungkin pembelajarannya lebih efektif, lebih terjadwal. BBLKI Surakarta, bersama kita maju.